Halo teman-teman, kembali lagi di channel Halo Brawijaya. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau analisis pilihan jurusan dari 4 siswa yang akan saya analisis mengenai pilihannya di SNMPTN tahun 2022. Pengumumannya tinggal 2 hari lagi, jadi mungkin teman-teman lagi pada nungguin ya. 2 hari lagi SNMPTN akan diumumkan, yaitu tanggal 29 Maret mulai pukul 15 atau jam 3 waktu Indonesia Barat. Nah, buat teman-teman yang ikut SNMPTN, semoga besok atau tanggal 29 nanti mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa diterima baik di pilihan pertama ataupun di pilihan kedua ya. Teman-teman udah pada tahu kan ya cara melihat pengumumannya, jadi nanti teman-teman bisa langsung mengunjungi websitenya di pengumuman-snmptn.ltmpt.ac.id. Teman-teman juga bisa membukanya melalui beberapa laman Miro di beberapa perguruan tinggi yang ditunjuk oleh LTMPT atau yang kerjasama dengan LTMPT. Untuk melihat pengumuman SNMPTN itu biasanya membutuhkan nomor pendaftaran SNMPTN kalian dan juga tanggal lahir. Nomor pendaftaran SNMPTN kalian itu biasanya ada tertulis di kartu SNMPTN. Oke teman-teman, langsung saja kita akan memulai analisis dari pilihan teman-teman kalian di sini. Yang pertama ada atas nama Galuh Pragus Savitri. Asal sekolahnya dari SMA N1 Sumberharjo. Ini dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ya. Kalau kita lihat di sini akreditasi sekolahnya itu A. Kemudian pilihan pertamanya Teknologi Pangan UB dan Teknik Lingkungan UB. Berarti ini dari IPA ya. Teknologi Pangan UB tahun lalu itu pendaftarnya 735, sedangkan kuota tahun ini hanya 47. Jadi persaingannya sekitar 1 berbanding 15. Sedangkan untuk Teknik Lingkungan UB, peminat tahun lalu sebanyak 496, sedangkan kuota tahun ini hanya 36. Jadi keketatannya itu 1 berbanding 14. Jadi untuk peluangnya ini sekitar 1 berbanding 14 dan 1 berbanding 15. Ya semoga bisa masuk. Kalau kita lihat nilai rapornya bagus ya harusnya ada peluang ya untuk diterima. Selanjutnya ke peserta yang kedua atas nama Wildatul Hasanah. Ini dari SMA Negeri 1 Asem Bagus. Ini dari Situbondo, Jawa Timur, dengan akreditasi sekolahnya juga A. Pilihan pertamanya Kebidanan Universitas Brawijaya, sedangkan pilihan kedua Keperawatan Universitas Brawijaya. Oke. Di sini dia tulis nilai rata-ratanya itu 85,6. Ini juga soshum ya. Kita lihat di Kebidanan UB, peminatnya tahun lalu 630, sedangkan kuota tahun ini hanya 25. Cukup ketat untuk Kebidanan UB. Jadi peluang untuk masuk Kebidanan memang cukup ketat di UB. Kita lihat kalau keperawatan juga salah satu jurusan di UB yang peminatnya paling banyak. Tahun lalu itu sebanyak 1324, sedangkan kuotanya tahun ini hanya 44. Jadi persaingannya cukup tinggi lagi, yaitu 1 berbanding 30. Nah, kalau kita lihat di sini dengan nilai rapor 85,6, peluangnya mungkin agak sulit ya untuk bisa bersaing dengan data peminat seperti ini. Ilmu keperawatan juga pendaftarnya tahun ini juga cukup banyak, yaitu 1332, memperebutkan kursi sebanyak 44. Jadi cukup sulit, jadi semoga aja bisa masuk ya Wildatul Hasanah. Selanjutnya ada
Tiara Dewi Lestari dari SMK 1 Purbalingga, Jawa Tengah ya. Pilihan satunya akuntansi UB dan pilihan keduanya manajemen UB. Ini dari Jawa Tengah tapi keduanya milih di UB ya. Mungkin ini ya diganti pilihannya karena harusnya kalau mengambil dua jurusan salah satunya harus ada di provinsi yang sama. Jadi harusnya mengambil di provinsi Jawa Tengah ya, salah satunya. Tapi coba kita lihat di sini. Ini dari Soshum, akuntansi dan manajemen di UB itu keduanya merupakan prodi favorit, setiap tahun menjadi jurusan yang paling banyak peminatnya. Untuk manajemen, peminatnya tahun ini sebanyak 1569, sedangkan tahun lalu itu juga 1500-an. Jadi stabil ya peminatnya setiap tahun di atas 1500. Sedangkan kuotanya tahun ini hanya 73. Itu 1 berbanding 21. Jadi setiap satu anak saingannya sekitar 21 siswa. Itu untuk prodi manajemen. Kalau akuntansi, peminatnya tahun lalu itu juga 1105. Sedangkan kuota tahun ini hanya 86. Keketatannya 1:12. Jadi ini juga pilihan urutannya sih sudah benar ya, akuntansi UB di pilihan pertama dan manajemen di pilihan kedua, karena manajemen keketatannya lebih sulit, lebih ketat. Semoga aja ya bisa masuk Tiara Dewi Lestari kalau nilai raportnya bagus. Selanjutnya ada Bintang Aditya. Ini dia tidak menyebutkan asal sekolahnya dari mana. Sekolahnya sudah akreditasi A dan alumni sekolahnya tahun lalu ada 4 anak yang diterima di UB. Oke, ini kemungkinan dari daerah yang cukup jauh ya, dari Jawa Timur. Oh iya, nilai rata-ratanya 87,63 dan dia termasuk eligible urutan ke-6 di sekolahnya. Jadi ini mungkin cukup berprestasi di sekolahnya. Pilihannya itu teknologi informasi UB. Teknologi informasi UB itu masuk di Fakultas Ilmu Komputer dan salah satu prodi yang masih cukup baru di UB. Oke, untuk teknologi informasi peminatnya masih sedikit, yaitu 470, sedangkan yang diambil sekitar 36. Jadi peluangnya 1:13. Semoga bisa masuk ya untuk Bintang Aditya. Saya nggak tahu pilihan keduanya apakah di UB juga atau di kampus mana. Semoga bisa masuk di pilihan SNPTN-nya. Oke teman-teman, ini karena saya buatnya mendadak, jadi hanya ada sekitar 4 ya yang saya coba lihat. Saya doakan semoga bisa lolos ketika pengumuman besok tanggal 29 Maret. Jika nanti belum diterima, jangan berkecil hati, tapi tetap semangat untuk siap-siap ikut persiapan belajar UTBK, karena pendaftaran UTBK juga sudah dibuka. Kalau nggak salah sudah dibuka, bisa dicek aja di webnya LTMPT. Dan teman-teman yang pengen masuk UB lewat jalur mandiri juga sudah dibuka untuk jalur prestasinya. Kalian bisa kunjungi di websitenya selmaub.ac.id. Di situ ada informasi pendaftaran jalur mandiri UB untuk seleksi jalur prestasi. Nanti juga akan dibuka jalur mandiri untuk yang reguler. Tapi jika teman-teman punya prestasi dan pengen nyoba di jalur prestasi, bisa dicoba dulu. Kalau misalnya belum lolos, nanti bisa daftar lagi untuk jalur reguler. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.